الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam ini kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kembali kesempatan untuk berthalabil ilmi dalam suasana yang indah dengan wajah-wajah yang insyaallah dihiasi dengan cahaya rahmat di Masjid Al-Istiqamah ini. Dan spesial malam ini kita juga didampingi oleh salah seorang syekh dari Al-Azhar Al-Syarif dari Mesir. Beliau adalah Syekh Ali Ismail Al-Azhari, dan juga tahun lalu dari bulan September, tepat di hari saya dilahirkan, beliau dikirim untuk juga mendampingi menjadi tenaga pengajar di pesantren Mira, satu dari beberapa syekh yang mengajar di sana. Malam ini berkah hadir bersama kita di bulan yang sangat baik, di waktu yang baik, di malam yang baik, bersama orang-orang yang baik, insyaallah di tempat yang baik. Semoga diberikan kemuliaan oleh Allah yang Maha Baik. Baik itu setidaknya dibagi pada 6 bagian. Ada kebaikan fisik disebut dengan thayyib, ada kebaikan sifat disebut dengan khair, ada kebaikan sikap disebut dengan ma'ruf, ada kebaikan perilaku yang dikerjakan karena Allah disebut dengan ihsan. Ada mengumpulkan keempatnya ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, maka dia berubah menjadi algoritma yang kelima dengan istilah salih. Salih, kebaikan yang mengumpulkan 4 hal: kebaikan fisik, kebaikan pikiran, kebaikan sikap, kebaikan perilaku yang dikerjakan karena Allah. Jika terjadi pergeseran dari yang saleh menjadi salah, dari saleh menjadi salah, maka kita ingin mengoreksi dari salah menjadi baik lagi. Kebaikan yang tampil setelah salahnya dikoreksi, maka berubah dia menjadi birrun. Bila melekat pada pelakunya disebut mabrurun. Ada ibadah yang melatih kita mendapatkan sifat birrun, sehingga melekat pada pelakunya menjadi mabrur. Ibadah itu dikenal diantaranya dengan haji. Jadi haji mabrur itu haji yang merubah perilaku dari pelaku haji itu, dari perbuatan-perbuatan yang sebelumnya boleh jadi berpeluang salah, dikembalikan menjadi saleh, dan berkomitmen menjaga itu sekuat kemampuan sampai ia wafat. Maka jika terdapat semua elemen itu pada dirinya, terjaga sampai wafat, ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mampu merubah perilakunya, mampu merubah pelakunya menjadi lebih baik dari sebelum haji, dipertahankan sampai wafat, maka tidak ada pahala yang sebanding untuk membalasnya atas semua pengorbanan dan perjuangan itu kecuali surga. Untuk membahas ini, elemen-elemen kebaikan ini, maka kita mencoba mengumpulkan hadis-hadis pokok sebagai pembelajaran dasar yang mengaktifkan sikap kebaikan fisik kita. Kalau makan seperti apa yang membuat fisik ini baik. Thayyib itu bukan sekedar fisiknya dianggap baik, kuat, tapi kekuatannya bisa digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik. Makan banyak tapi sholat malas, ada yang begitu? Nah, itu belum thayyib namanya. Makannya banyak
tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, nggak ngasih kabar ke keluarga misalnya. Nah itu walaupun namanya misalnya Bang Thayyib, tapi pada perilakunya belum thayyib. Makannya banyak, tapi tidak dihasilkan dari yang halal, itu belum thayyib. Kita harus temukan hadis apa yang membimbing perangkat tubuh kita menjadi thayyib. Ada yang kedua, mengumpulkan sifat-sifat kebaikan. Jujur itu sifat. Ketika orang menyogok, sifat ini aktif. Sabar itu sifat. Rendah hati itu sifat. Nah, sifat-sifat ini disebut dengan khair. Bagaimana memunculkan sifat-sifat itu sehingga berubah menjadi satu sinyal aktif, gelombang yang diteruskan kepada bagian seluruh tubuh untuk menjadi sikap. Maka kita pun mesti mencari ayat-ayat apa di Al-Quran, hadis-hadis apa dari petunjuk Nabi yang menjelaskan untuk mengaktifkan sifat-sifat itu. Pun demikian dengan ma'ruf. Sabar itu sifat. Tapi ketika ada orang mencaci, merendahkan, dia bisa menjawab dengan jawaban yang teduh. Dia bisa menahan amarah, mengalihkan kepada sikap yang elegan, itu ma'ruf namanya. Ada orang menyogok, jujurnya sifat, tapi ketika dia menolak dengan cara yang sangat elegan, itu disebut dengan ma'ruf namanya. Maka tugas kita mengeluarkan ayat apa saja di Al-Quran yang melatih kita bisa berperilaku ma'ruf. Demikian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dengan ihsan sampai ke saleh, sampai ke birrun. Para ulama berupaya meriset itu, lalu mengumpulkan, mendokumentasikan, mengkodifikasikan. Didokumentasikan, dibukukan, dikodifikasikan. Maka jadilah kemudian buku-buku panduan dari yang tebal dibagi 4 bidang. Ada jami' namanya, ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Ada yang ringkas supaya belajarnya tidak terlampau merasa panjang, meminimalisir kebosanan. Maka dikeluarkan yang pokok-pokok. Di antara ulama yang mengeluarkan ini ada ulama bernama Syekh Al-Imam Yahya, punya ayah namanya Syaraf, Yahya bin Syaraf. Lahir berkembang tumbuh di kota Nawa, dikenal dengan An-Nawawi. Orang karena melihat cahayanya begitu terang, ngajarnya tempatnya dapat percikan cahayanya. Biasanya kalau ulamanya itu punya kemuliaan yang baik, tulus, ikhlas, hati dalam mengajarnya, itu daerahnya mendapatkan percikan cahayanya, hidup. Maka wilayahnya pun akan viral, daerahnya akan viral. Karena itu banyak dulu pesantren dikenal dengan nama daerahnya. Ya, pesantren misalnya Gontor daerahnya, Tebu Ireng daerahnya, Lirboyo daerahnya. Namanya kan bukan itu. Karena setiap ulama yang baik memberikan aura kebaikan bagi sekitarannya, maka muncul kebaikan di tempatnya. Demikian Nawa, An-Nawawi. Maka dikenalah kemudian nama daerah itu. Beliau diantaranya mengumpulkan 42 hadis, menghimpun pokok-pokok yang kita butuhkan dalam berkehidupan, termasuk sifat-sifat tadi. Maka 40, 41, 42, sekitar 40-an dikenal dengan Al-Arba'un. Karena yang merumuskan ini, merumuskan, mengumpulkan, menyusun, mendokumentasikan, membukukan Al-Imam An-Nawawi, maka disebut dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Karena disebutkan dengan hadis, maka orang mengatakan ya, Al-Ahadith Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang dirumuskan, dikumpulkan, didokumentasikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillah, tahun lalu kita telah belajar dari 42 ini 2 hadis. Itu pun yang kedua belum selesai. Maka alhamdulillah, masuk di tanggal 13 Rajab ini 1447 Hijriah, kita akan lanjutkan
bagian ketiga, subtopik ketiga dari topik yang kedua, hadis tentang al-Islam, al-iman dan ihsan. Sekarang kita masuk bab ihsan, lalu nanti penutupnya bulan depan masuk kepada asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Baru setelah itu kita masuk kembali hadis yang ketiga. Jadi bersabar belajarnya, hampir setahun ya, atau setahun lebih kita menyelesaikan 1,5 hadis. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tahun ini minimal 3 hadis kita bisa selesaikan. Insyaallah kita bagi, insyaallah kita ganti mic dulu. Insyaallah kita bagi malam ini kepada 2 sesi. Nuqassimu al-mihwar fi hadhihi al-lailati insyaallah ila mihwarain. Fa astahillu al-muhadara al-mihwar al-awwal bi an nashraha ma'na al-ihsan fi al-hadith an-nabawi al-sharif al-madhkur. ثم أيضا يؤكد هذا الشرح الشيخ علي إسماعيل في ختام هذه المحاضرة حوالي 5 إلى 10 دقائق ثم يختم فضيلته بالدعاء لنا إن شاء الله. فهمتم؟ الحمد لله. إذا فهمتم فنواصل المحاضرة باللغة العربية إلى نهايتها. Kalau paham kita teruskan pakai bahasa Arab sampai selesai ya. Baik, jadi kita bagi 2. Saya membuka karena tadi sudah maghrib, saya buka. Jadi nanti saya jelaskan dulu tentang ihsan di Al-Quran, di hadis bagaimana. Nanti sesi keduanya penutup beliau 5-10 menit terakhir. Beliau nanti memberikan penguatan, setelah itu menutup dengan doa. Kita mulai kajian kita dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pernah dibacakan di pertemuan yang lalu dan kita tegaskan kembali, hadis nomor 2 subtopik yang ketiga. Qala haddatsana qala an Abi radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قلت فعجبنا يسأله فيصدقه قال أخبرنا عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قلت عجبنا يسأله فيصدقه قال أخبرنا عن الإحسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Di sini kita berhenti dulu pada topik kajian kita malam hari ini. Hadisnya terurut di nomor 2 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis penting, sebagian ulama bahkan mengeluarkan lagi dari 42 ini menjadi satu bahasan hadis khusus
diberi nama dengan hadis Jibril alaihissalam. Menurut penelusuran informasi yang didokumentasikan oleh Imam Muslim, jadi Imam An-Nawawi termasuk pensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Beliau mengambil hadis ini juga dari Sahih Muslim di urutan nomor hadis yang ke-8 dalam kitab Sahih Muslim. Sanadnya dengan cepat bersambung pada sahabat utama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, saya tidak akan mengulang syarah, hanya mengulang terjemahan. Bagi yang baru bergabung silahkan diikuti kembali pertemuan yang sebelumnya. Fala u'idu syarha wa innama ana adhkuru faqat al-hadith alladhi minkum syaraka jadidan fil muhadarah falyatafaddal alaihi al-mutaba'ah fi al-muhadarah al-madiyah al-halaqat al-madiyah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan, saat kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika tiba datanglah seseorang lelaki, bajunya putih bersih, rambutnya tersisir rapi, tidak tampak bekas-bekas lelah pada dirinya. Lalu kemudian tidak ada satupun dari kami yang kenal siapa beliau itu. Syarahnya sudah saya jelaskan. Tiba masuklah ke dalam lingkungan ta'lim, duduk kami, mengambil posisi terdepan, lututnya menempel ke lutut Nabi SAW, telapak tangannya mengambil sikap sempurna untuk belajar, diletakkan di pahanya. Kemudian fokus kepada substansi pembelajaran, beliau bertanya pada Nabi. Pertanyaan pertama, apa itu inti Islam? Maka dijawab oleh Nabi SAW, inti Islam itu ada 5. Pertama, syahadatain, menyaksikan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali Allah. Lalu menyaksikan dengan sesungguhnya untuk, perhatikan terjemahannya, untuk mengamalkan syahadat pertama itu, menempuh jalan melalui penetapan Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir. Jadi tauhid kepada Allah dijelaskan dengan bernubuat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunaikan solat dengan sempurna. Ketiga, mengeluarkan zakat dengan tulus. Keempat, mengerjakan puasa Ramadan. Dan kelima, mengerjakan haji, umrah di dalamnya. Dia berkata, engkau benar. Kata Umar, kami heran. Nanya, kok membenarkan? Maka dia bertanya kembali tentang hakikat iman. Dijawab oleh Nabi SAW, pokok iman ada 6. Engkau yakin tanpa ragu kepada Allah, malaikatnya, seluruh kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Engkau yakin dengan seluruh Rasulnya. Engkau beriman dengan hari kiamat akan terjadi. Dan yang keenam, engkau beriman kepada ketentuan Allah yang baik ataupun yang terlihat buruk. Ia berkata, engkau benar. Aku tambah heran. Ia bertanya, ia membenarkan. Kemudian ia pun bertanya kembali yang ketiga, subtopik yang ketiga tentang ihsan. Di sini kita akan mulai inti pelajaran kita. Mal ihsan? Ia bertanya, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Perhatikan terjemahannya. Nabi menjawab, al-ihsanu, inti ihsan itu an ta'budallaha, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Tolong sekali lagi perhatikan terjemahannya. An ta'budallaha, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Ka'annaka tarahu, seakan engkau merasa diawasi olehnya. Fa illam takun tarah, walaupun engkau tak mampu menatapnya, fa innahu yarak, engkau meyakini Allah sedang mengawasimu. Perhatikan, saya gunakan terjemahan agak tinggi nih, ya. Turunan ilmunya agak tinggi, bukan sekadar menggunakan nahwu, saraf, tapi sudah ada tafsir dan balaghah di dalamnya. Baik, yang ketiga, inti dalam berkehidupan itu yang memudahkan hidup, memberikan ketenangan, memberikan kesenangan, kedamaian. Yang ketiga adalah sikap ihsan. Pertama Islam,
kedua iman, ketiga apa? Ihsan. Saya buka kembali konsepnya. Astadzinu Syekh astasmihu abda bil lughah al-Indonesiyah al-mafhumah 'inda al-jamaah. Saya minta izin dulu supaya bisa dipahami ya secara umum ya. Dipahami dulu konsep dasar berkehidupannya. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan dengan keagunganku aku firmankan, aku perintahkan pada Adam dan Hawa, turun ke bumi, dimulai tugasmu. Jadi saat Allah menciptakan kakek dan nenek moyang kita, Adam dan Hawa alaihi wassalam, Allah sudah menetapkan tugas mereka dan keturunannya beraktivitas di bumi. Fungsinya sebagai khalifah. Inni ja'ilu fil ard, bukan fis sama. Ja'ilu fil ardi khalifah. Diberikan pelatihan, diterangkan ini yang boleh kerjakan, ini yang tak boleh. Diberikan bekal ilmunya, ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullah. Nanti turun ke bumi, ini perangkatnya, gunakan ini untuk beraktivitas. Jadi apapun, mengerjakan apapun, ini bekalnya. Lakukan yang ini larangannya, jangan kerjakan yang ini. If'al wa la taf'al, do it, leave it, kerjakan, ini tinggalkan. Disampaikan tantangannya, masalahnya ini yang tak terlihat syaitan, ini bentuknya nampak, godaannya seperti ini. Ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha. Ini dijelaskan supaya nampak terasa. Kalau mengerjakan larangan akibatnya seperti ini, kalau mengerjakan kebaikan seperti ini, kalau pernah salah ingin kembali pada soleh, seperti ini jalannya. Maka seluruh proses pelatihan tadi di tempat yang indah disebut dengan jannah, tapi jannahnya khassah, bukan jannah yang akan kita tempati nanti. Ya, ini jannah khusus untuk pelatihan sementara Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Oleh karena itu jannahnya disebut dengan alif lam dan tunggal. Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa fi hadhil jannah, di jannah ini fil ibtila minal awamir wan nawahi. Di situ ada ujian, ada perintah, ada larangan. Kerjakan ini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi ada larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi ini tempat latihan menunjukkan miniatur kehidupan dunia, ini perintah, ini larangan. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, kenikmatan seperti ini. Tapi jannah kita nanti, saat kita selesai misi di dunia, ya selesai misinya bersama orang tua kita, insya Allah masuk ke jannah nanti, tak ada perintah, tak ada larangan lagi, semua kenikmatan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jelas? Maka ketika turun, semua dari proses pelatihan tadi dikumpulkan jadi bentuk pedoman hidup. Disebut hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Qulna bitu minha jami'a. Dimulai turun ke bumi. Misi sebagai khalifah dimulai. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, bersamaan turun itu pedoman diberikan dengan detil. Sesuai nanti masanya, sesuai kehidupan masyarakatnya, sesuai karakternya. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tuh tahu karakter umat setiap zaman. Karena itu diberikan pedoman sesuai karakternya, sesuai masanya. Fungsinya hudan, untuk membedakan umat satu dengan umat yang lain, diberikan nama yang berbeda setiap hudannya. Intinya sama, algoritmanya adalah petunjuk hidup. Misal, cepat lompat sedikit ke zamannya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Taurat. Apa fungsi Taurat? Diterangkan di Al-Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba
wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Namanya Taurat, tapi fungsi Taurat itu pedoman hidup, hudan. Untuk siapa? Umat di masa itu dengan karakternya untuk maslahatnya. Namanya Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam, apa kitabnya? Injil. Fungsi Injil hudan, fihi hudan, di surat Al-Maidah. Di dalamnya itu hudan. Jadi semua kitab-kitab yang turun punya fungsi yang sama sebagai pedoman hidup untuk umat di masanya dengan karakternya masing-masing. Untuk itulah Taurat nggak cocok dipakai umatnya Nabi Isa karena karakternya beda. Injil nggak bisa dipakai umatnya Nabi Daud alaihissalam karena kalimat-kalimat yang disampaikan tidak mewakili karakter dan maslahat pada masa itu. Untuk umat terakhir dengan nabi terakhir, nggak ada nabi lagi umatnya ini sampai zaman berakhir. Karena itu umatnya disebut umat akhir zaman. Nabinya nabi akhir zaman. Petunjuknya petunjuk akhir zaman. Syekhnya syekh akhir zaman. Ustadznya ustadz akhir zaman. Umatnya umat akhir zaman. Masjidnya masjid akhir zaman. Mau istiqamah, al-ikhlas, apapun akhir zaman. Maka petunjuknya pun itu harus mewakili setiap zaman sampai berakhir, karena ini yang terakhir, nggak ada lagi. Jadi kalau kitab sebelumnya li Bani Israel, li kaum ini, yang terakhir itu harus semua manusia sampai kehidupan berakhir. Maka turunlah kemudian untuk menerangkan Al-Baqarah ayat 185. Karena ini yang paling istimewa, turunnya malamnya istimewa, bulannya istimewa, harinya istimewa, pada orang yang istimewa, melalui malaikat yang istimewa. Semua yang mendapatkan ini istimewa. Termasuk orang biasa pun dapat ini, berubah jadi orang yang sangat istimewa. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Faqala ta'ala syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan yang kita diwajibkan puasa itu diturunkan Al-Quran sebagai hudan untuk seluruh manusia tanpa kecuali sampai kehidupan berakhir. Jadi Al-Quran itu fungsinya hudan, bukan sekedar kita bacaan. Dibaca itu untuk tahu isinya, diketahui isinya itu untuk paham topiknya, paham topiknya itu untuk jadi panduan, tuntunan kehidupan. Jadi di Al-Quran itu penuh topik. Allah kirim surat melalui Nabi Muhammad ke kita, isinya 114 surat, 30 juz. Kebutuhan kita semua ada di situ. Jaminannya apa? Kalau kita keluarkan, kita baca surat itu satu paragraf, terus keluarkan, Allah kirim sama kita. Kalau lagi sedih, kamu amalkan ini ya. Kalau terlilit utang, wajah-wajah penuh piutang misalnya, wajah-wajah dan berutang, misal ayatnya ini ya, kerjakan ini, aku mudahkan. Nanti kamu tahu hikmahnya begini. Kalau ada masalah di rumah tangga, Allah kirim surat sama kita. Ini suratnya nih, ini ayatnya. Masalah kamu yang mana? Ini solusinya. Terkadang masalah tidak selesai bukan karena kurang pintar, karena suratnya nggak dibaca, solusinya nggak dipelajari. Yang paling lucu, ketawa dulu. Nah, deh. Yang paling lucu, masuk pada persoalan tapi belum belajar masalah dan solusinya. Padahal suratnya kirim jelas, kalau kamu mau kerjakan ini, pelajari dulu ya, kejadiannya nanti begini, peran kamu begini, masalahnya ini, solusinya ini. Contoh masalah rumah tangga misalnya, akan menikah, Allah terangin dulu, menikah selain caranya begini, peran kamu kalau laki-laki ini, kalau perempuan begini. Setelah menikah, kemungkinan nanti nih masalah-masalah muncul tuh ini, yang dengan terkait mertua begini, terkait nanti adik ipar, kakak ipar begini, supaya kamu nggak bilang ipar adalah maut misalnya kan. Nah, ini masalahnya begini, solusinya begini. Dulu orang banyak belajar, makanya masalahnya jadi ringan. Karena sebelum masuk ke pintu rumah tangga, samaranya dipelajari dulu.
Kapan sakinah, kapan mawaddah, kapan rahmah. Jadi pintunya ketika dibuka sudah punya kuncinya. Ini sekarang belum punya kunci sudah pengen masuk. Ini yang repot. Nah, ini yang menjadikan kehidupan itu lebih tenang dan senang. Karena janjinya apa? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, begitu pedoman dipakai, langsung turun statement. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika diamalkan ini, la khauf, tidak ada kesedihan. Lawan sedih apa? Tidak ada kegelisahan. Maaf, khauf itu gelisah, takut. Lawan gelisah apa? Tenang. Hidup cenderung tenang. Walahum yahzanun, tidak ada kesedihan. Lawan sedih, senang. Jadi konsep kehidupan dunia itu selalu tenang dan senang, Bu. Di kantor tenang, senang. Ya, makan nggak makan asal tenang. Kumpul nggak tenang pun nggak enak. Jadi konsepnya seperti itu. Di masjid di sini senang, di kantor di sana senang, di sini, di sana, di mana-mana, oh, senang. Konsepnya begitu. Kapan dapat itu? Ketika hudannya dipakai. Nah, kesimpulan hudan ini dibagi 3 topik. Ada topik Islam, ada topik iman, ada topik ihsan. Jadi kalau di dunia menggunakan algoritma Islam, ketenangan dapat, kesenangan dapat. Buktinya apa? Orang yang tinggal di tempat yang sangat terisolasi, di lembah, yang saking, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, dikelilinginya oleh padang pasir yang sangat kuat. Romawi yang sangat hebat pun malas menjajah. Ah, ngapain ke sana, nggak dapat apa-apa, padang pasir. Tuh. Lokasinya demikian, masyarakatnya seperti apa? Itu kalau bahasa Rusia, baragajul. Itu kumpul semua di situ. Baragajul ini israf. Al-Rogatir Rusia al-Sundawiyah. Baragajul. Kumpul semua di situ. Anda bayangkan, begitu mereka berislam, wa hasuna islamuhu, dipakai Islamnya. Jadi bukan sekedar diucapkan saya muslim. Ya, tidak perlu mengecek, ya. Tidak perlu melapor, digunakan keislamannya, dipakai. Diperintah sholat. Hasilnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Diperintah zakat. Hasilnya seperti Utsman bin Affan, makin kaya. Berzakat malah makin kaya. Abdurrahman bin Auf berinfak malah makin sukses. Diminta puasa, Utsman puasa, Abdurrahman bin Auf puasa, Utsman meninggalnya sedang puasa, lagi baca Al-Quran. Haji, karena tinggal di Mekah gampang kan haji, ya? Tapi bukan karena gampangnya begitu aja. Abu Jahal di Mekah nggak haji. Nah, jadi ketika mereka amalkan Islam, merubah jadi orang baik. Jadi masuk Islam itu pasti baik. Kemudian jadi pada pintar. Abu Hurairah coba cek sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Begitu masuk Islam, pintar banget. Ali bin Abi Thalib pintar banget. Di berislam itu jadi baik. Berislam itu jadi pintar. Kalau ada orang mengaku muslim tidak jadi baik, artinya ada yang belum tepat dengan keislamannya. Anda bayangkan ya, sejahiliyahnya jahiliyah orang jahiliyah. Bikin status tuh. Gimana bahasa Arabnya itu? Sejahiliyahnya jahiliyah orang jahiliyah. Bayangkan tuh. Masuk Islam jadi orang baik. Anda kebayang nggak ada orang rakus, pedit, pelit, medit, masuk Islam tiba-tiba jadi dermawan? Bisa begitu tuh. Perampok, pembegal, sekampung begal semua, masuk Islam jadi orang paling baik. Yang hebat jadi kiai. Mungkin dari situ ada preman pensiun tuh. Tapi bukan cuma pensiun, ini jadi kiai.
Periwayat hadis, Jundub bin Junadah saking senangnya dengan daerahnya itu sampai diviralkan dengan nama daerahnya Ghifar. Ana al-Ghifari, saya dari Ghifar, kota Begal dulu. Namanya al-Ghifari, kota Begal tuh dulu. Tapi setelah saya masuk Islam jadi baik. Islam itu merubah diri kita menjadi baik. Kapan keislaman itu merubah pelakunya jadi baik? Ketika berislam pakai iman. Islam diminta salat, tuqimas salat, salatnya pakai iman enggak? Wa idza aslamna bil iman fa'atal khusyu'. Fa umirna bis salah fi tatbiqil Islam. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah. Kaifa nusalli? Kaifa nuqimus salah? Fa nusalli bil iman. Faqala ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas fata'ti salatu ba'dal iman. Seharusnya sholat itu pakai iman. Berapa di antara kita yang sholat menggunakan iman? Berapa di antara kita yang baca Qur'annya pakai iman? Allahu Akbar, tang ting tong ting tang, handphone. Kayaknya nuju sholat, kayaknya nuju sholat. Hubungan dengan Tuhan dibatalkan dengan telepon dari pelanggan. Coba, Bu, gimana Ibu? Dia dengan Tuhannya saja hubungannya sudah dia rusak. Apakah mau dia pertahankan hubungan dengan anak ibu? Apa? Ya, hubungan dengan Tuhan aja dia nodai, apalagi anak ibu. Ya, jangan titipkan ya orang-orang terdekat kita pada orang yang nggak kenal Allah. Allah aja nggak kenal. Ya, Allah aja nggak kenal. Balikin lagi, kerjanya pakai iman nggak? Jadi suami pakai iman nggak? Jadi anak pakai iman nggak? Jadi ustadz pakai iman nggak? Kalau nggak pakai iman nggak bisa. Paling informasi aja, kelihatan pintar, tapi nggak sampai ke sini. Anda melihat pakai mata, tapi tidak turun ke hati. Lihat, nggak ada sentuhan ke jiwa. Tahu pintar, hafal ini, hafal itu, tapi kalimatnya nggak menyentuh kalbu, karena nggak sampai dengan imannya. Rohun mujannada, roh sampai ke roh lagi, kalbu sampai ke kalbu lagi, lisan cuma sampai ke kekaguman, setelah itu hilang. Nah ini problem yang pertama. Dulu orang berislam pakai iman, karena itu setelah Islam iman. Nah, apakah setiap orang yang menggunakan iman dalam amalnya sudah pasti iman itu akan membuat dia beramal dengan baik? Ya, tapi amal itu akan berbeda tingkatan kualitas. Kalau ingin semakin indah, ingin semakin berhasil, di dunianya juga punya hasil yang maksimal, peninggalannya begitu dikenang, terpisah sekian abad sampai sekarang masih dikenang. Siapa di antara kita? Nggak usah nabi lah. Saya ambil level yang paling menurut orang tingkatan yang paling sederhana. Ya, Bilal bin Rabah, Sidna Bilal, yang kerjanya azan. Sebelum merdeka disebut sebagai hamba sahaya. Anda bayangkan setelah 15 abad lebih dari masanya, sampai sekarang masih disebut namanya, masih diviralkan, disanjung-sanjung. Terus orang azan pengen sama kayak Bilal. Kebayang nggak? Dan orang nggak bicara tentang fisiknya, tentang keadaannya. Jadi ketika seseorang beriman, berislamnya menggunakan imannya, ada tingkatan kadar-kadarnya. Bahkan dalam suasana yang menurut pandangan sementara orang status sederhana pun dia bisa istimewa di hadapan Allah, melampaui masa dan eranya. Bagaimana mencapai level yang tertinggi itu sampai level yang sederhana biasa-biasa, level istimewa seperti para sahabat, tabi'in, di bawah setingkat lagi tabi'ut tabi'in, baru menurun, tapi kita diberikan pedoman tadi supaya mengembalikan kita untuk berlomba mencapai derajat tertinggi sesuai kemampuan kita. Yang ketiga itulah disebut dengan ihsan. Maka di sini kita masuk pada inti pembahasannya untuk menguatkan status tadi supaya dunianya sukses. Orang kalau sudah ihsan, bukan namanya ya. Banyak orang namanya ihsan. Nama masjid pun ada.
Kalau perilakunya sudah ihsan, itu pasti sukses dunia, bahagia dunia, sukses akhirat, bahagia akhirat. Itu jaminan. Karena itu kita akan temukan turunan kata ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan, wa ahsanu muhsinin disebutkan sebanyak 26 kali dalam Al-Quran. Dasar dari kata ini 3 huruf, ha, sin, nun, sebelum ditambah hamzah. Hasuna, al-husnu. Hasuna dan turunannya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 195 kali. Sifat amal menggunakan ihsan disebut hasanah. Orang kalau dunianya sudah sukses, dapat hasanah, dijamin. Akhiratnya dapat itu, dijamin. Makanya kenapa doa yang kita sering kali bacakan minta kesuksesan dunia akhirat menggunakan kata hasanah. Itu di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Bagaimana di dunia bisa sukses dan bahagia, hasanah, di akhirat hasanah, maka ihsan di situ sebagai rohnya, isiannya, spiritnya. Nah, menemukan ihsan ini Nabi SAW berikan beberapa kunci kepada kita. Kunci ini yang coba saya bedah dengan singkat dan padat. Fokus di sini kita mulai turunkan. Insya Allah kita ngajinya bersanad. Saya punya sanad dalam hadis ini ya. Insya Allah tersambung sampai Rasulullah SAW dari sanad. An ta'budallaha, engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Kadang diterjemah biasa, diterjemahkan engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah. Kalau mau lebih detail, engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah. Dari mana tahu terjemah itu? Nah, ambil Al-Quran surah ke-51 ayat 56 contohnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Nah, jadi sholatnya ibadah, tapi bukan sekedar sholat, lakukan sholatnya dengan ihsan. Baca Qurannya bukan sekedar ibadah, lakukan dengan ihsan. Awas, karena kita bicara ihsan, ada orang sholat dengan Islam, nanti sekedar sholat, yang penting sudah sholat, nah itu baru Islam. Ada orang sholat pakai iman, khusyuk ada, tapi belum merasa diperhatikan Allah. Nah ini yang ketiga. Di luar yang itu pun, maaf, makannya pun ibadah. Beda cara makan ibadah dengan bukan ibadah, beda. Kerjanya pun ibadah. Minumnya pun ibadah. Berpakaiannya pun ibadah. Bahkan masuk ke toilet ibadah, keluar dari toilet ibadah. Jadi hakikatnya semua kegiatan kita ini ibadah. Jadi kalau sudah bisa menjadikan dan menilai semua kegiatan kita prospeknya untuk ibadah, maka kita masuk pada pintu pertama ihsan. Nah, mata melihat ibadah. Jadi kalau kita merasa melihat ini sudah ibadah, maka tidak semua akan dilihat. Minimal nanti sebelum ihsan muncul iman di mata. Al-imanu yadkhulu ila al-'ainain. Faqala rabbuna qul lil mu'minina iman awalan yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati iman awalan yaghuddna min absarihinna. Min suratin Nur ayat 30 wa 31. Surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Sebutkan imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang beriman, gunakan imanmu untuk memandu matamu. Kalau menurut matamu tidak baik dipandang, palingkan, memalingkan objek pandangan, karena petunjuk imannya itu ghaddul basar namanya. Jelas? Ada lagi ghaddul aswat, memalingkan pembicaraan karena imannya, di surat Al-Hujurat. Kita dapatkan itu. Itu namanya bagian dari iman.
Di atas itu ihsan. Tapi pintu pertamanya, jadikan dulu semua kegiatan kita ibadah. Ya, rasakan bicara itu ibadah. Minimal pakai iman dulu walaupun belum sampai ihsan. Itu tanda pertama kita mau ihsan. Jadi kalau sudah merasa bicara itu ibadah, maka kosakata akan pilih-pilih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Pilih, baik gak? Menurut imannya baik, ucapkan. Tak baik, tidak. Sampai ke ujung kaki. Pintu keduanya, ka'annaka tarahu. Engkau merasa diawasi Allah, dilihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun engkau tak mampu menatap dia langsung, tapi engkau merasakan dengan kuat engkau sedang diawasi. Jadi pintu pertama dibuka, masuk kita mempraktikkan ihsan. Jelas? Pakai iman. Yang kedua, kita buka merasa diperhatikan Allah. Anda kerja, ada CCTV-nya, merasa dipantau oleh pimpinan. Serius tidak? Serius. Masuk bertamu ke rumah orang, Anda melihat ada CCTV di ruang tamu aja 20 misalnya. Dijaga nggak sikapnya? Dijaga. Malu kelihatan kan? Sekarang kita merasa diawasi Allah yang tidak punya batas dalam pengawasan. Sedang sendirian merasa diawasi. Di walaupun nggak ada orang, tapi tahu diawasi Allah, itu pasti akan terhindar dari perbuatan menyimpang. Terfikir korupsi sendirian, uang udah ada yang naruh di atas meja. 1 triliun lagi. Cek 1 triliun. Nggak ada orang, sudah di amplop di muka. Apa yang memproteksi kita untuk tidak menerima itu? Kalau sudah sampai ke level ihsan, merasa diawasi Allah, jangankan disentuh, dilihat pun sudah tak sudi. Itu ihsan. Nah, kalau sudah yang kedua ini muncul dalam hati kita, maksudnya apa? Untuk ihsan ini, buka pintu pertama, latihan sepekan. Menatap pakai iman, mendengar pakai iman, bicara pakai iman, sampai terasa kenikmatan beriman. Sampai kalau baca Quran dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita senang seakan-akan kita masuk dalam panggilan itu. Pernah nggak ketika baca ya ayyuhalladzina amanu, serasa ayat itu buat kita? Pernah nggak? Atau biasa aja? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ramadan ntar dibacain. Pernah nggak yang dipanggil itu saya ya Allah, alhamdulillah. Pernah nggak? Sahabat itu sampai merasa berimannya, setiap turun kalimat ayyuhalladzina amanu itu senang ya luar biasa, karena mereka merasa diaku sama Allah. Sehingga muncul kitab Nidaur Rahman di Ahli Iman. Sampai titik itu, sampai kerasa itu tuh. Jadi kalau udah lulus yang pertama ini, masuk yang kedua, merasa diawasi Allah. Wah, kalau udah sampai yang begitu tuh, dikit aja bisa berubah kita. Bisa berubah. Keluar masjid nggak sadar kaki kiri langkah itu ya. Tet. Alhamdulillah, pas. Begitu kanan bisa mundur lagi, salah, balik lagi tuh. Masuk kanan, begitu kiri bisa mundur lagi. Itu kalau sudah level ihsan. Menghadapi makanan, minuman, bukan karena minumannya, oh ini bukan susu nih, bukan teh nih, tidak, tapi melihatnya sebagai nikmat Allah yang disajikan. Muncul algoritma dalam tubuhnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu menghadapi makanan dengan adabnya sempurna, karena yang dilihat bukan minumannya, pengawasan Allahnya. Allah ngasih nikmat terus dilihatin sama yang ngasih. Coba Anda dikasih hadiah nih, misalnya contoh ya, balikin lagi nih, saya kasih hadiah nih, 5 kan, contoh. Nah, nggak mungkin kan, coba
diberi, dan saat diambil itu masih diperhatikan. Masya Allah, adabnya, ada malu, simpan, jaga-jaga. Kenapa? Karena merasa dilihat. Terus masih saya lihat, Anda ambil ini dipakai ke tempat judi ayam misalnya. Misal aja, mungkin nggak? Nggak mungkin, karena kenapa? Masih ada saya yang lihat. Langsung pergi ke toko, pasang pulsa, slot. Nggak mungkin, karena tahu saya masih lihat. Jadi kalau kita merasa dilihat Allah, ini kita merasa nikmat Allah kasih. Mau minumnya dilihat Allah, malu megang minuman pakai tangan kiri. Karena kita akan gunakan yang terbaik. Kita tahu mana yang Allah inginkan dengan yang ini. Oh, ini kanan. Nanti ada tugas yang kiri. Jangan sampai bagiannya kanan diambil sama yang kiri, bagian kiri diambil sama yang kanan. Allah tunjukkan lewat nabinya. Pakai yang ini ya, gulam idza quddimat ta'amu khudh biyad ma yalika biyaminika. Ambil yang dekat denganmu dengan tangan kananmu. Sambillah, sebut nama Allah. Maka dengan indah ambil kanan, merasa dilihat Allah. Minum satu teguk, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Diminum merasa dilihat Allah, maka menyebut dengan namanya. Selesai merasa dilihat Allah, maka memuji dia dengan hamdalah kepadanya. Sudah pernah belum sampai ke situ? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, merasa dilihat Allah. Tuh. Kerja merasa dilihat Allah. Nggak mungkin korupsi. Alhamdulillah. Nggak harus pakai monitor untuk lapor sama ketua. Udah ada yang natap langsung. Halo? Ya kan? Nah, inilah ihsan. Nah, untuk bersikap pada pintu yang ini, buka pintu ketiga, ada 3 babnya. Saya akhiri di sini. Jadi 1, buka dengan iman, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Lihat pasangan sebagai titipan Allah, ibadah. Lihat anak sebagai titipan Allah, ibadah. Lihat orang tua sebagai titipan Allah, ibadah. Jadi semua kelihatannya hamba Allah, ibadah. Jadi berinteraksi itu menggunakan nilai-nilai yang Allah tanamkan pada diri kita. Gini caranya, begini. Nah, babnya nanti praktek itu dibagi 3. 1 bab aqidah, 2 bab ibadah, 3 bab muamalah. Al-ihsan fil aqidah, al-ihsan fil muamalah, al-ihsan fil ibadah. Nah, jadi saya percepat, saya ingin selesaikan malam ini supaya pertemuan berikutnya bisa langsung kita belajar tentang tanda kiamat. 1, al-ihsan fil aqidah. Cepat ya. Bagaimana mempraktikkan ihsan dalam aqidah. Ihsan dalam aqidah singkatnya adalah bagaimana kita hanya menuhankan Allah saja tanpa pernah terbersit menuhankan selainnya. Kaidahnya ada di Al-Quran, petunjuk pedomannya, kan tadi kembali ke pedoman, ada di Al-Quran surah ke-112, Al-Ikhlas. Qul huwallahu, katakan pada hati kita, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ahad itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, kalau satu masih ada yang kedua, itu wahid namanya. Makanya kalau ingin merubah wahid jadi ahad, tambahkan wahid menjadi sifat sebelumnya. Misalnya ilah pakai wahid jadi ahad maknanya. Ilah plus wahid jadi ahad. Kalau ahad sudah nggak perlu ilah lagi, sudah ahad tunggal. Wa ilahukum ilahum, nah ilahu wahid itu jadi ahad. Ya, makanya ketika diberikan nama Allah dengan sifatnya ahad, qul huwallahu, di Allah itu bukan nama sifat, nama zat, nama Tuhan kita Allah. Bukan nama sifat, bukan nama alias. Allahku adalah X, Allahmu siapa? Nah, itu kurang pengetahuan. Allah itu nama Tuhan. Tuhan orang Islam itu namanya siapa? Allah. Tuhan saya namanya Allah. Tuhan kamu namanya siapa? Nah, itu baru benar. Sifatnya apa? Ahad. Jadi kalau sudah ahad dan ada sifat ihsan dalam ahad, itu tidak akan pernah memikirkan ada Tuhan lain selain Allah. Walaupun di kita ada ajaran sangat tinggi menghormati keyakinan orang lain, tapi ingat,
ada sifat ihsan di dalamnya, tanpa meyakini sedikit pun ada Tuhan lain selain Allah. Selesai. Misal kita menghormati keyakinan saudara kita yang beda keyakinan, lakum dinukum la ikraha. Tapi bersamaan dengan itu, keyakinan itu prakteknya diiringi dengan sifat tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah ihsan. Jadi nggak bisa orang ihsan itu mudah di lisannya mengucapkan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu belum ihsan. Orang ihsan nggak bisa berucap begitu, karena semua yang tergambar di benaknya, dalam hatinya cuma la ilaha illallah gitu. Allahus. Nah, kalau sudah seperti itu, as-samad sudah satu acuan, terhubung, satu titik saja. Lam yalid walam yakul lahu, nggak ada yang serupa dengannya, mukhalafatun lil hawadits. Maka untuk melatih ini ada ilmunya di akidah, disebut ilmu tauhid, belajar sampai merasakan sifat ihsan itu. Intinya sampai merasa punya Allah. Itu. Oh, kalau sudah punya Allah itu luar biasa. Contoh prakteknya, merasa punya Allah dalam bab rizki. Pernah merasa kekurangan? Pernah merasa kekurangan? Pernah. Nah, ini belum ihsan. Ana sa'altuhum hal sya'artum bil faqr? Marrat bikum syu'ur bil faqr? Qalu na'am. Wa qultu hadha laysa min al ihsan. Wa kaifa nakhafu al faqra wa nahnu ibadul ghani. Anda merasa kekurangan? Saya tanya, Allah itu maha kaya enggak? Allah itu Tuhan kita bukan? Bagaimana seorang yang Tuhannya Allah, dia hamba Allah, yang maha kaya terus merasa kurang? Di mana logikanya? Dia punya Tuhan, dia hamba dari Tuhan yang maha kaya, terus merasa kekurangan. Di mana logikanya? Kalau Tuhan kita nggak maha kaya, bolehlah Anda merasa kekurangan. Tapi kita yakin Tuhan kita ini maha kaya. Di mana ada logikanya orang yang punya Tuhan maha kaya merasa kurang? Di mana? Dan dahsyatnya, Tuhannya mengatakan, aku Rahman dan Rahim, kamu butuh aku beri. Pertanyaannya, merasa punya Allah nggak dengan sifat itu? Itu masalahnya. Tertanam nggak sifat-sifat itu dalam kalbu kita, sehingga muncul keyakinan yang paripurna. Sakit, saya punya Tuhan yang maha penyembuh, tidak ada waktu untuk mengeluh. Sedih, nggak ada masalah, tapi tidak ada waktu untuk meratap. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang maha penyembuh. Sulit, saya punya Tuhan yang gelarnya Al-Fattah, maha pemberi solusi. Kurang, saya punya Tuhan yang maha kaya. Kaifa nakhaful faqra wa nahnu ibadul ghani. Bagaimana kita takut pada kefakiran sedangkan kita punya Tuhan yang maha kaya? Nah, itu latihan ihsan itu untuk menanamkan pada jiwa kita, sehingga setiap situasi itu dengan dilihat dengan satu kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Ada masalah, saya punya Tuhan yang maha punya solusi, nanti juga selesai. Ini tenang ke hati. Walaupun solusinya belum tiba, tapi hatinya tenang. Nah, latihan itu yang menanamkan sifat ihsan ke dalam jiwa. Kalau dipakai di setiap situasi, tadi di awal pembukaan, tenang itu datang. Tenang itu hadir. Kita punya kitabnya, ada ayatnya. Allah ngirim surat sama kita, nabinya ada, profilnya jelas, tempatnya ada, sanadnya tersambung, prakteknya ada, contohnya ada. Kalau belum yakin juga, dengan cara apa lagi diberikan keyakinan? Ini pentingnya ngaji. Nah, oleh karena itu belajar tauhid juga mesti benar. Karena nanti ada masa bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda, mesti bersanad. Akidah itu mesti bersanad, sama kayak fikih, sehingga terjaga. Dari mana taunya belajar dari Nabi? Pernah ketemu Nabi?
Dari si fulan sampai yang pernah belajar akidah dengan Nabi fokus di bidang itu, dikumpulkan jadi pedoman sampai ke kita, sampai kita merasa benar-benar merasa punya Allah, belajar yang benar. Sama dengan fikih juga, fikih itu ada sanadnya, ya. Tahu dari mana Nabi ngajarin wudhu seperti itu? Kalau nggak bersanad nanti repot. Bersanad tuh bisa ada guru langsung talaki begini, bisa ada yang ngajarkan ilmunya tersambung betul seperti itu strukturnya. Apa bedanya wudhu dengan tayamum? Tayamum berapa yang dibasuh, yang disentuh, yang diusap? Wudhu berapa banyak? Dan seterusnya. Sholat seperti apa? Tapi intinya adalah pada bab yang pertama, ihsan itu kuncinya dalam akidah sampai terpati, terikat dalam qalbu kita, merasa bertuhan, punya Allah. Itulah sebabnya disebut akidah, dari kata aqada, ikatan yang kuat yang sulit dilepaskan. Itu asalnya. Mesti ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti puncak tertingginya berdasarkan tarikan nafas, disitulah keluar zikirnya. Jadi kalau sudah latihannya enak, refleks, tarik keluar Allah. Kalau nggak bisa itu belum bisa latihan pakai sholat duha. Makanya duha ini tasbih untuk seluruh bagian tubuh supaya terkoneksi sama Allah. Nah itu belajarnya yang tuntas. Latihan sholat duha bukan cuma memudahkan rizki, tapi nggak kenal pemberi rizki. Pokoknya unik deh. Rizki punya siapa? Yang ngasih siapa? Caranya menurut siapa? Tapi dalam kenyataannya kan caranya selalu pengen seperti kita yang kita inginkan. Mudah Allah ngasih cara. Hari ini gampang banget jualan langsung habis, baru keluar pintu habis. Besok muter-muter yang beli cuma satu. Terus Anda berpikir dengan cara Anda, ya Allah kok gitu amat ya, si amat aja nggak gitu. Allah pengen nunjukin yang ngatur saya, supaya Anda tahu yang ngatur saya bukan karena hebatnya Anda jualan, bukan karena pinternya Anda marketing. Kalau saya nggak berkehendak nggak akan laku. Maka diatur sama Allah, ditunjukin hari pertama habis semua nih, baru gerak dikit habis. Besoknya muter sampai jualan, sampai nawarin, sampai begini begitu, laku atuh. Tuh kemampuan kamu atuh. Itu pun saya gerakin aja kata Allah tuh. Nah, itulah sampai kita merasa oh iya yang punya Allah. Baru sebelum jualan dekatin dulu yang punya, supaya kalau yang punya senang, nikmat kita. Cara mendekati yang punya itu pakai ihsan yang kedua, namanya ibadah. Maka muncullah ihsan dalam ibadah. Bagaimana caranya? Sholat ihsan, ngaji ihsan, sedekah ihsan. Saat sholat merasa ditatap oleh Allah, rasakan Allah mengawasi kita. Latihan begitu dulu. Nah, saya kasih ijazah ya. Amalan untuk mempercepat sikap ihsan dalam ibadah mulai dengan amalan malam. Ujizukum bil a'mal allati tuqarribukum ila sifatil ihsan. A'malu layali, al-a'mal al-layliyah, al-a'malu salihah allati ta'malunaha fi jawfil lail. Mathalan at-tahajjud, al-istighfar. Jadi kalau cuma pengen cepat dapat sifat ihsan dalam ibadah, latihan pada ibadah malam. Apa dalilnya? Ma daliluhu? Saya kasih dua. Satu, Al-Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Alhamdulillah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sungguh di antara orang takwa nanti ada yang akan diberikan apresiasi di surga, masuk melalui taman-taman surga yang indah. Jadi kalau surga tingkatannya 8 ini, tertinggi Firdaus,
bawahnya itu surga yang biasa namanya jannah saja, tengah-tengahnya itu taman surga, indah. Dari bawah kan makin naik ke atas makin indah, tengah-tengahnya indah, disambutnya dari situ, baru naik berdasarkan amal. Dan dia yakin, jadi selama di dunia dia belajar untuk masuk lewat situ, dan dia yakin dengan janji Allah. Karena itu ayatnya berkata, akhirina ma atahum rabbuhum. Begitu pulang ke akhirat, dia mendapatkan janji yang telah disebutkan oleh Allah saat di dunia. Sering saya ungkapkan dengan ada ahli taman surga yang sedang beraktivitas di dunia. Ahli surga beraktivitas di dunia. Siapa golongan ini? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka saat di dunia termasuk orang-orang ihsan. Amalnya ihsan. Salatnya ihsan, ibadahnya ihsan, kerjanya ihsan. Enggak pengen kelihatan orang. Selalu pengen kelihatan Allah. Apa peduli orang mau lihat apa, terserah. Yang penting Allah senang dengan saya. Apa amalannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila. Memang ini golongan elit, sedikit kata Allah. Minal laili ma yahja'un. Latihan pertamanya dia rajin bangun malam. Yang dimaksud tahajud, bukan begadang nonton bola. Al-maqsudu bihi at-tahajjud aw at-tilawah bil-lail, laysa musyahadatil aflam aw qurratul qadam. Tasharuna wa tusyahiduna al-qur'an. Atau memotoran. Terserah. Malam bangun. Kenapa malam bangun? Latihan sholat supaya dapat sifat ihsan. Dalil kedua, Quran surah 73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Karena bangun malam itu apa yang diucapkan lebih cepat sentuhannya kepada hati, lebih terasa khusyuk, merasa punya Allah. Beda salat malam dengan siang. Siang tuh berisik, banyak suara-suara. Belum tengah malam kayak gini, baru bersuara bum 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 lewat. Apalagi suasana tegang, ini kan mau lepas hiji tuh. Itu kan ada patung harimau 3, hilang 1 tuh. Hati-hati pulang ya. Sapi. Malam hening, alam ikut hening, tenang, sholat enak karena yang terdengar denyut diri kita, suara hati kita tembus ke jiwa kita. Jadi begitu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sentuhannya langsung ke dalam jiwa. Masya Allah. Terasa punya dosa. Sujud terasa pelaku maksiat, belum tobat, wafat. Ruku terasa punya salah pada orang tua, pada ayah belum minta maaf sudah meninggal, pada ibu masih hidup nggak sanggup bicara. Terasa. Jadi begitu terasa itu hadir kenikmatan Allah. Sujud, nangis, bangun lagi, curhat, bangun lagi. Nah, lama-lama jadi kebiasaan merasa dilihat Allah, disaksikan, didengar Allah, dipakailah dalam setiap aktivitas salat yang lain. Tambah lagi wabil asharihum yastaghfirun, menjelang subuh tambah istighfar, ingat dosa. Nah, istighfar menjelang-jelang di ujung akhir malam itu menjelang subuh itu sampainya ke sini, bukan cuma di sini. Nah, saya kasih sedikit ya. Kalau istighfar sambil diingat dosanya apa. Istighfar itu kan minta ampun, lawannya dosa. Ghafara itu lawannya dzambun, sifat pemberi ampunannya ghafir, pasangannya dzambun, ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Kalau makin banyak ghafar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, makin banyak lagi ghafur. Ya begitu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malah menjelang subuh itu astagfirullah. Terus diingat dosanya apa? Ya Allah, dosa nih, dosa sama pasangan, dosa, astagfirullah, titipan Allah, terus dihisab di hari kiamat dosa.
sama teman pernah berbuat dosa, ingat tangisin gitu. Oh itu ke hatinya beda, rasanya lain. Astagfirullah. Nah sifat itu nanti membangun sebuah frekuensi dalam diri kita, terasa. Nah itu yang dipakai nanti latihan siangnya sampai ketemu malam lagi. Di harta nanti jadi ihsan, hartanya otomatis bersih. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal marhum, Allah kasih haknya nanti tuh. Untuk keluarga jadi lancar. Karena kan kerja, istri punya hak, anak punya hak. Kalau sudah punya sifat ihsan, nggak capek antum. Allah yang kirimin. Ikhtiar kita ada, bukan diem aja harta datang. Tidak ada ikhtiar kita, cuma ringan. Dan kita nggak mikirin itu, nggak mikir. Mau datang berapa? Yang penting karena saya punya Allah. Masa hamba dari Tuhan yang maha kaya membatasi harta? Kurang pintar itu. Kalau sudah tahu Tuhan yang maha kaya, nggak usah bingung urusan harta. Tuhan kita maha kaya, nggak ada batasnya. Butuh apa pasti dikasih. Kalau masih berhitung, artinya apa? Secara kebersihan hati belum merasa Tuhan yang maha kaya, masih berhitung. Jajan berapa jajan? Gak usah nanya, bapak aneh sih paling kaya segini, minta berapa aja dikasih. Bapak aneh. Ente gimana? Yang nyiptain bapak ente Tuhan aneh. Jangankan aneh, bapak ente mau ngasih, mintanya sama Tuhan aneh. Gak usah nanya urusan duit. Kalau udah begitu top man, TOP BGT itu. Itu udah ada belum tuh? Ada ini latihan. Nah, jadi begitu ngaji begitu. Dalilnya ambil, tempatkan dalam ibadah. Nanti terakhir tempatkan di muamalah sama orang tua, ihsan. Makanya nanti ibadah pada Allah setelah itu dia letakkan muamalah. Praktek pertamanya ayah dan ibu. Surat apa? Al-Isra ayat berapa? 2-3 dulu dah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ihsan fil ibadah wa bil walidaini ihsana, ihsan fil muamalah. Jadi setelah kita salatnya ihsan, bawa ihsan itu untuk dipraktekkan berbakti pada orang tua. Ihsan pada ibu. Berbakti pada ibu itu bukan hanya sekedar berbakti karena hormat, bukan, karena Allah perintahkan. Saya sayang ibu itu bukan karena semata beliau ibu saya, tapi karena Allah yang menciptakan ibu saya minta pada saya untuk menyayanginya. Itulah ihsan. Itulah yang dimaksud mencintai Allah di atas segalanya. Kalau sudah begitu enak gitu. Melihat ibu tuh pengen baktinya ya karena menaati Allah. Jadi nggak ada sekat. Mama pengen sate ayam, insya Allah mah berangkat. Nggak peduli ada uang di kantong nggak ada, berangkat aja dulu. Punya Allah. Jalan. Kan saya melihat sebagai titipan Allah. Berangkat aja dulu. Kalau nggak ada ya tinggal ngasih tahu, belum ada mak. Tapi biasanya dengan sifat ihsan itu jadi mudah. Saya berani bicara karena saya coba praktekkan, jadi semua pak. Setiap ibu berusaha nyebut, saya berusaha ikutin untuk menaati Allah. Jadi tapi stepnya jalan dulu, Islam, iman dan ihsan. Baru Islam pengen ihsan nggak bisa. Untuk mendapatkan karunia Allah lepas anting, lepas gelang, nggak akan dapat. Nggak bisa, ada latihan dulu. Ujung-ujung nyalahin Allah tuh, ya Allah aku sudah lepas antingku, kok belum dikabulkan juga. Salah situ. Belum sekolah udah pengen ijazah gitu kan. Bro. Ihsan. Nah, ini pikirannya nggak ihsan tuh. Udah lihat sini. Paham? Begitu. Enak. Nanti muamalah pada pasangan dengan ihsan, pada anak dengan ada tempatnya kok. Bukan berarti ihsan itu nggak bisa marah. Ada, saat marah pun pakai ihsan juga. Nabi apa pernah nggak merasa kesal pada istrinya? Ada, tapi kesalnya untuk mendidik karena Allah. Makanya ekspresinya pun beda. Gitu. Ilmunya dipakai. Pada anak juga demikian.
Ada kesal, ada, tapi disalurkannya dengan cara yang benar. Lain. Kalau bisa belajar itu enak, prakteknya enak. Tenang gitu. Tapi bukan berarti nggak ada kegelisahan, nggak ada masalah, ada. Cuman semakin ada masalah semakin nikmat karena merasa punya Allah. Anda dari mana taunya? Anda menikmati punya relasi kuat kalau nggak ada masalah. Anda punya relasi dengan Kapolda, tilang lalu lintas, ya tilang. Assalamualaikum Pak Kapolda, tilang nih. Merasa enak kan? Kata Kapolda, ya udah taati aja peraturan, taati. Kan begitu enak kan? Salah kalau Kapolda bilang mana yang nilangnya, kasih saya, nggak bisa, taati peraturan. Ya kan, lihat Pak, permisi, ini pesan Kapolda, taati peraturan. Ya petugas juga kan, Kapolda nih. Ya. Tapi lihat apapun, kalau punya Allah lebih dari segalanya. Dulu saya di jalan tuh, mobil mau Jumatan, Jumat betul ke Kuningan. Kawan yang senior, betul-betul senior, agak sepuh, bawa mobil, saya di sampingnya. Di jalan, mukallah, karena ngejar waktu ke pinggir ngambil bahu, tuh kan? Kan kalau sedang ada masalah butuh bahu kita buat sandaran tuh. Pinggir tuh. Mata elang dari jauh. Di pinggir dulu, pinggir kita. Begitu datang Pak polisi, dibuka. Mau kemana be, katanya kan. Nanya ke kawan saya yang senior, emang sudah sepuh, mau kemana be? Beliau ngeluarkan SIM. Saya langsung potong. Mau Jumatan Pak, saya khatibnya. Oh ya silahkan Ustaz, hati-hati jalannya. Dulu belum seperti sekarang, biasa aja. Taunya biasa aja, nggak kenal juga saya. Nggak kenal saya. Nggak tahu nama saya siapa, nggak kenal. Saya baru-baru pulang ke Indonesia, nggak kenal. Tapi saya kasih tahu, saya khatib Jumat. Oh silahkan, katanya, hati-hati di jalan. Saya bilang sama kawan saya tuh, be, jawab sesuai pertanyaan. Kalau ditanya mau kemana, jawab mau kemana. Antum ditanya mau kemana, dikasih SIM. Yang lebih kacau lagi, selamat siang Pak, 100.000. Nah ini penyakitnya ini penyakitnya. Tuh. Jadi kalau kita apa adanya, itu frekuensi dalam jiwa itu bergerak. Siapa yang bisa menolongmu sekarang Muhammad? Allah, getar, boom, jatuh pedang. Baru Allah sekali. Kok sekarang bisa udah gebrak meja? Demi Allah, gak ada yang percaya. Kenapa itu? Coba pejabat naik ke atas mimbar, bertakwalah kepada Allah. Ada yang percaya nggak jemaahnya? Contoh, bisa aja tuh. Mau kamera sorotin sini nih. Gitu. Kenapa? Dulu Umar bin Abdul Aziz pemimpin, bicara didengar, Umar didengar. Tidak harus jadi pemimpin. Ustadz juga kalau nggak dekat sama Allah jadi masalah. Urusan es teh masalah, kopi masalah, buku masalah, kitab apa aja bisa jadi masalah. Bahkan ada mungkin ustadz kalau berdoa orang udah nggak nganggap. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah pun mulai diperbaiki. Itulah butuh doa juga. Nah ketiganya ini disatukan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat yang meriwayatkan namanya Syaddad bin Aus. Di Sahih Muslim nomor hadisnya 1955. Boleh ditulis. Imam Abu Daud mendokumentasikan pula hadis ini, nomor hadisnya 2815. Saya sudah pelajari. Karena kita belajarnya kan total gini. Ini kemana, hadisnya di mana, ininya apa, nyambung semua. Jadi bukan satu lompat-lompat begitu, enggak. Jadi belajar hadis itu satu, subtopiknya apa, nanti nyambungnya kemana sesuai isinya. Nah itu ada syarahnya. Kalau nggak tahu syarah nanti nggak tahu nyambungnya kemana.
Nah, dan nanti rawinya Syaddad bin Aus. Dari Nabi SAW beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Atau kama qala SAW. Sungguh Allah itu menetapkan ihsan dalam segala hal. Makanya tadi dalam akidah ada ihsan, di ibadah ada ihsan, di muamalah ada ihsan. Bahkan muamalah tertinggi ketika terjadi peperangan pun ada ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitdah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Tuh. Maka dalam bab peperangan pun ada ihsannya. Kalaupun Anda mesti ikut dalam tugas militer, ada ihsan di dalamnya. Contoh, tidak boleh menyakiti anak kecil, tidak boleh melecehkan perempuan dalam suasana perang. Anda bayangkan dahsyat tegang. Tidak boleh merusak tanaman, menghancurkan pepohonan, dilarang. Padahal suasana tegang, perang itu kan tidak ada kasih sayang. Makanya surat izin untuk mempertahankan diri pada suasana perang, bela negara, bela iman. Kenapa bela negara, bela iman? Karena kalau negaranya aman, sholatnya juga tenang, iman gak terganggu. Itu yang dimaksud hubbul watan minal iman. Tapi laisa bihadis, itu bukan hadis. Cuma rangkuman makna dari makna-makna ayat dan hadis. Sebab kalau negaranya aman, sholatnya tenang, ngajinya tenang. Kalau negaranya terancam, nggak bisa kita ngaji. Belanda lagi ngebom, kita pengajian di sini, nggak mungkin. Ya kan? Maka turun ayat bara'atum minallah. Nggak pakai bismillah, langsung ta'awud, langsung izin dari Allah. Kenapa nggak pakai bismillah? Karena izin dalam peperangan itu membela negara, membela iman, membela agama. Itu dalam suasana perang bagaimanapun tetap menegangkan, nggak ada kasih sayang. Ada perang yang diliputi kasih sayang? Mau nembak minta izin dulu, izin nembak ya. Dor, kena nggak? Sakit ya, maaf ya. Nggak ada. Laisa fil ma'rakati rahmah, wa laisa fil harbi rahmah. Lam yakun fi ahadun yasta'dhin la fi itlaqin rasas 'ala an-nas fil harb. Dor, asif, ma'lish, mustahil. Enggak ada. Makanya fi surat at-taubah, surat al-barah bidunil basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bara'atun minallah. Nah, bagaimana menerapkan ihsan dalam suasana seperti itu? Maksud saya, dalam suasana begitu pun di Islam masih ada ihsan. Betapa sempurnanya agama ini. Makanya coba lihat yang di Palestina, nggak ada aturan. Bayi, anak kecil nggak peduli semua, nggak ada aturan. Islam beda, ada ihsan. Kebayang nggak? Bayangin dulu. Lagi perang, nggak boleh ngerusak tanaman. Sengaja nginjak, motong pohon, dosa, melanggar ketentuan. Anda bisa kebayang, dalam suasana perang tidak boleh merusak tanaman. Ada orang suasana aman gundulin hutan. Masuk? Nah, itu dosanya gimana? Tanggung jawab dulu, Pak. Ah, ini benar, saya kan bicara agama. Maksudnya apa? Supaya dijelaskan, supaya semua orang kembali jadi baik. Tidak boleh kita bermaksud merendahkan orang, menjatuhkan orang, tapi menyampaikan informasi kebenaran supaya semua orang jadi baik, jadi maslahat. Zahara al-fasadu fil bardi wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'd alladhi ma'amilu la'allahum yarji'un. Kalau nampak kerusakan jelas, terlihat jelas di daratan, di lautan, itu akibat ulah tangan jahil manusia. Ditetapkan terjadi persoalan supaya bisa mengoreksi diri. Ini loh akibatnya. Yang meninggal karena itu bisa banyak, kerugian bisa banyak, supaya bisa dikoreksi agar balik lagi jadi orang baik. Indahnya Al-Quran. Ya Allah, kita punya Tuhan maha baik, maha baik. Saya izinkan terjadi supaya kamu evaluasi, kamu sadar. Sebelum pulang ke akhirat hisabnya lebih berat. Enggak ada cacian, enggak ada makian,
nggak ada perendahan. Kalimatnya indah sekali. Saya sayang kamu, kamu salah. Ini perbuatan merusak, menghancurkan. Ini akibatnya begini, kalau kelihatan mata jelas begini, kamu belum sadar juga, dengan cara apa lagi disadarkan? La'allahum yarji'un, supaya balik lagi jadi orang baik. Itu indahnya Quran, Masya Allah. Itulah ihsan. Allah sudah mempraktekkan ihsan kepada kita hambanya. Mengapa kita tidak mengambil itu sebagai keteladanan? Nah, ini kesimpulan dari ihsan. Jadi itu definisinya sudah, penjelasannya sudah, syarahnya, contohnya sudah, ayatnya sudah, dalilnya sudah, yang belum prakteknya. Nah, idzan aktafi bihadzal qadar. Saya cukupkan untuk yang ini. Fa ya'ti dawru Syekh Ali Ismail liyukammila ما وصل إليكم من الشرح في معاني الإحسان المستنبطة من القرآن والسنة وبعد ذلك يختم فضيلته بالدعاء لنا جميعا عليه فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أنبل خطيب وأجل إمام، وعلى آله وصحبه ما شدا حمام وهطل غمام واكتمل بدر التمام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين تشرح الصدور وتنير القبور وَتَرْفَعُنَا يَوْمَ النَّفْخِ فِي الصُّورِ. Beliau setelah menyapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan kemuliaan Allah, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa risalah terbaik, dan menyampaikan dengan syahadat dan salawat kepada Nabi bisa menghidupkan semangat kita, menjaga kebaikan kita di dunia, menerangi kita di alam kubur, membangkitkan kita di akhirat dalam kemuliaan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fallahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Wa ba'du. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Allahumma amin. Amin. Beliau mengawali dengan bermohon kepada Allah dan mengucapkan selamat bahwa kita dikumpulkan dalam keadaan yang terbaik di malam ini, dan mudah-mudahan dengan suasana dan tempat baik ini ditempatkan pula kita di surga yang terbaik saat pulang. Usikum wa nafsi bitaqwallah فإنها وصية الله للأولين والآخرين. فقد قال الحق تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Pertama, untuk mendapatkan kemuliaan tadi, beliau mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena inilah pesan yang disampaikan Allah pada generasi awal dan seterusnya sampai kehidupan berakhir. Nah. Wattaqwa hiya wasiyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wasiyyatu jami'ul anbiya'i li aqwamihim. Takwa itu juga termasuk pesan penting Nabi dan seluruh nabi yang bertugas, yang beliau sampaikan bahkan kepada kolega-kolega terbaik beliau. Wa in kanatil ghayatu min khalqillah azza wa jalla lil khalaiqi hiya al ibadah
كما قال جل وعلا وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون فكذلك الغاية من العبادة هي تقوى الله عز وجل. Anda, saya lengkapi dulu dengan syarah yang pertama. Anda bisa bayangkan Nabi, Rasul masih diminta bertakwa, sahabat-sahabat terbaik masih diminta bertakwa. Maka beliau sampaikan saking pentingnya takwa ini, walaupun tugas kita, tujuan beraktivitas adalah sebagai ibadah kepada Allah seperti disebutkan di dalam Quran tadi surah 51 ayat 56, dan tujuan ibadah pun diantaranya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فقد قال الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالغاية من العبادة هي تقوى الله. Seperti beliau berdalil hubungan ibadah dengan tujuan takwa di Al-Baqarah di ayat ke-21 ketika Allah menyampaikan, hei semua orang, hei semua manusia, sembahlah Allah sebagai Rabbmu sekalian yang telah menciptakan langit, menghamparkan bumi untuk berkehidupan, supaya kalian sadar dengan ibadah itu untuk meningkatkan takwa kepadanya. والتقوى هي اسم مشتق من المادة وقى يقي وقاية والوقاية بمعنى الحماية والمنع. Takwa itu secara gramatikal asal katanya, takwa ini kata benda berasal dari kata waqa, derivasinya yaqi, wiqayatan. Wiqayah ini asal maknanya berarti al-himayah, perlindungan, proteksi. Jadi diminta kita bertakwa supaya dapat perlindungan dari Allah, supaya dapat proteksi. فتقوى العبد لربه هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخط الله وقاية تمنعه وتحميه. Di antara makna perlindungan tadi, proteksi tadi adalah bagaimana membangun relasi dengan perintah dan larangan Allah agar terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dengan takwa itulah berbagai perbuatan yang Allah larang, yang menyimpang itu dapat diproteksi oleh kita karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya mengosongkan dari perbuatan yang terlarang. Jadi ada hak, ada kha, nanti muncul jim di akhirnya. Fadhal. وبهذا يتجلى معنى الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kalau sudah tahalli, berhias dengan amal soleh, berhias dengan solat tadi, baca Al-Quran, bersedekah, takhalli, meninggalkan maksiat dari seluruh anggota tubuh dalam keadaan apapun, muncullah jim tajalli, tahalli, takhalli, tajalli. Apa itu tajalli? Merasa ada penampakan kebesaran Allah dalam pengawasan, merasa diperhatikan, merasa Allah hadir mengawasi. Itulah yang dimaksud dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda bisa merasakan nikmatnya ibadah seakan merasa dilihat Allah walaupun tak mampu melihatnya. Bagaimana bisa seperti itu? Dengan meningkatkan takwa. Bagaimana meningkatkan takwa? Berhias dengan ibadah, meninggalkan yang maksiat. Berhias ibadah namanya tahalli, meninggalkan maksiat namanya takhalli. Merasa diawasi Allah namanya tajalli. فبالإحسان تراقب الحق تبارك وتعالى وتجعله نصب عينيك وتعلم علم اليقين أنه يراك في كل أحوالك وفي خلواتك. Jadi kalau sudah merasakan nikmat diawasi oleh Allah, maka muncul kewaspadaan dalam penglihatan kita, kepekaan dalam aktivitas kita. Maka kita merasa dalam segala aktivitas kita punya keyakinan yang kuat, ilmu yakin, punya keyakinan yang kuat bahwa kita selalu dibersamai dalam pengawasan Allah.
فإذا ما علمت ذلك فلا تجعل الله يراك وأنت على معصية فلا تفعل في السر ما تستحي منه في العلانية. Kalau sudah seperti itu, punya rasa itu, punya ilmu itu, maka jadikan komitmen pada diri kita, jangan sampai kita berbuat satu penyimpangan saat yang bersamaan merasa dilihat Allah. Jadi mustahil ada orang ihsan, tahu diawasi Allah, saat yang bersamaan dia berbuat maksiat. Baik dalam keadaan sunyi, nggak mungkin dalam keadaan sunyi tidak ada orang, tapi merasa dilihat Allah dia berbuat maksiat. Seperti halnya dia merasa malu diperhatikan ketika berbuat maksiat dalam keadaan banyak orang. Dalam bahasa singkatnya, Anda merasa malu berbuat salah di hadapan orang. Kenapa nggak merasa malu ketika berbuat itu diawasi Allah? فإذا ما علم الإنسان أن الله يراه في جميع أحواله فعليه أن يعبد الله حق العبادة وألا يرتكب من الذنوب ما تجعله لا يستحي من الله. Oleh karena itu kesimpulannya, wal khalasah, kesimpulannya, kalau sudah merasakan ada sifat ihsan, maka mulai sekarang tingkatkan ibadah kita dengan kualitas yang lebih, merasa diawasi, dipandang, dilihat Allah. Seperti halnya kalau terfikir berbuat kesalahan, merasa pula pada saat itu diperhatikan oleh Allah. وفي نهاية حديثي نتوجه إلى الله عز وجل بقلوب تقية نقية واثقة من ربها الإجابة سائلين المولى عز وجل أن يستجيب دعاءنا. Maka di akhir kajian ini, di akhir penyampaian yang saya uraikan tadi, saya ingin mengajak kita untuk menjernihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap segenap kebaikan yang kita mohonkan. Fadhal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والإحسان والإخلاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والإحسان والإخلاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أبلغ حبيبك عنا السلام
واجمعنا في روضة خير الأنام، واحشرنا في زمرة وتحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا ويسر حسابنا ووسع قبورنا ويمن كتابنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا بالإسلام قائمين، وسلمنا بالإسلام قاعدين، وسلمنا بالإسلام في كل وقت وفي كل حين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على الموت وكربته، اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وظلمته وضيقه ووحشته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah barik fiik. Alhamdulillah telah tercakup doa-doa yang disampaikan. Termasuk saya ingatkan jangan lupa selalu bermohon kebaikan ya, untuk negeri kita, untuk saudara-saudari kita yang sedang diuji khususnya dengan musibah, doakan. Yang kurang baik doakan jadi baik. Sibukkan untuk berkata yang baik, berfikir yang baik, dan bersatu dalam kebaikan. Semoga Allah rahmati negeri kita, semoga Allah rahmati keluarga kita. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.